Kemudian yang kedua adalah untuk aksi nyata PMM pada momen budaya positif. Nah ini rangkaian kegiatan yang akan kita lakukan. Yang pertama yaitu pembukaan yang kedua SPG selama 5 menit. Kemudian yang ketiga adalah diskusi, yaitu penyebaran informasi yang bermakna yang nanti akan disampaikan oleh saya sendiri dan Ibu Vita. Kemudian yang keempat kita akan mengadakan refleksi selama 10 menit. Dan yang terakhir adalah penutup. Marilah kita buka acara pada hari ini dengan bacaan basmalah. Masuki acara yang kedua yaitu SPG. Di sini sebelumnya kita menari-nari dulu ya, Bapak Ibu. Kita akan berjoget terlebih dahulu sebelum akan mendapatkan materi pada hari ini. Monggo Bu Ida. Ya, Bapak Ibu boleh berdiri. Agak dinaikkan saja. Ya, kita bersama-sama ya. Agak keluar dari posisinya tidak apa-apa karena nanti akan nendang-nendangnya. Kita bisa bersama membuat dunia. Percaya pada diri, bikin cita-cita. Belajar, bergerak, bermakan. Aku bisa belajar dari ilmu. Kamu bisa belajar dari yang aku tahu. Belajar, bergerak, bermakna. Meski beragam budaya berbagai usia, berikanlah bahwa kita insan yang merdeka. Belajar, Tambah semangat ya. Baik, terima kasih atas semuanya. Mudah-mudahan kita bisa meningkatkan konsentrasi kita untuk menyimak penjelasan dari kami berdua. Untuk selanjutnya, nah kita masuk ke materi. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Nah, jadi setelah kami berdua di sini mengikuti program Guru Bergerak, kami belajar banyak hal seperti kaitannya dengan perubahan paradigma belajar. Di mana ini menurut Ki Hajar Dewantoro itu adalah pendidik dan mengajar adalah suatu proses memanusiakan manusia sehingga harus memerdekakan manusia dan segala aspek kehidupan baik secara fisik
fisik, mental, jasmani, ya Bapak Ibu, sebenarnya itu siswa atau murid itu memiliki kodratnya sendiri-sendiri. Kodrat yang dimaksud di sini adalah setiap murid itu memiliki kelebihan, potensi yang itu merupakan pemberian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah kita itu sebagai guru itu tidak mungkin bisa merubah kodrat anak. Ya di sini ada kata mendidik dan mengajar, di mana mengajar itu adalah bagian dari mendidik. Yang sering kita lakukan di kelas itu mengajar adalah menyampaikan informasi yang bermakna. Dan mendidik ini adalah lebih luas, di mana kita nantinya diharapkan bisa mengarahkan anak, menuntun anak menuju manusia yang bahagia seperti dirinya, baik sebagai manusia atau sebagai anggota masyarakat. Kemudian untuk selanjutnya, tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro adalah menuntut segala kodrat yang ada pada anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia ataupun sebagai anggota masyarakat. Nah, seperti tadi tugas guru adalah menuntun kodrat anak. Jadi kita tidak bisa merubah kodrat anak seperti yang kita inginkan. Nah, kita itu mengumpamakan guru misalnya sebagai petani, kemudian murid sebagai tanaman padi. Nah, kita sebagai guru itu hanya bisa merawat padi tersebut, bagaimana kondisi tanahnya, memberi pupuk, kemudian mencabuti gulma yang ada di sekelilingnya, sehingga padi ini dapat tumbuh dengan maksimal. Kita tidak bisa merubah padi ini menjadi jagung, itu tidak bisa. Itu ibaratnya kodrat anak. Jadi kita di sini hanya menuntut kodrat anak agar dia mencapai potensi yang maksimal, tidak merubahnya. Seperti itu. Nah, untuk selanjutnya, salah satu tujuan dari pendidikan adalah mewujudkan peserta didik yang berbudi pekerti luhur. Nah, untuk mewujudkan itu salah satunya adalah dengan menerapkan budaya positif. Nah, pengertian dari budaya positif ini adalah suatu kebiasaan positif yang bisa menimbulkan rasa yang aman dan nyaman pada murid dalam proses pembelajaran di sekolah. Next. Kemudian di sini ada hal-hal yang mendukung adanya budaya positif di sekolah. Yang pertama adalah disiplin positif, yang kedua adalah teori kontrol guru, yang ketiga adalah segitiga restitusi, yang keempat adalah keyakinan kelas, dan kemudian ada teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Nah, sebelum kita nanti mengatakan anak untuk melaksanakan kebiasaan positif, kita harus memahami anak dulu. Jadi kita harus mengerti anak dulu. Di sini ada kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Di situ yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup, yang lingkaran berwarna kuning itu. Nah, kebutuhan hidup ini berkaitan dengan kebutuhan fisik. Jadi anak itu harus dipenuhi dalam kebutuhan bertahan hidupnya ini. Misalnya makannya, kemudian ya untuk pakaiannya dan lain-lain itu harus terpenuhi dulu. Kemudian setelah itu adalah kebutuhan mendapatkan kasih sayang dan merasa diterima. Jadi anak kebutuhan ini juga harus diperhatikan oleh guru, di mana anak itu harus bisa merasa diterima di kelompoknya, di kelasnya, kemudian di lingkungan sekolahnya, merasa mendapatkan kasih sayang, merasa dihargai, merasa menjadi bagian dari suatu komunitas. Kemudian yang selanjutnya adalah kebutuhan kesenangan. Jadi anak ini juga memiliki kebutuhan kesenangan, yaitu kesenangan untuk bergurau dengan temannya, untuk bermain dengan temannya. Dan kemudian yang selanjutnya adalah penguasaan.
Bapak Ibu bisa menganalisis kira-kira kebutuhan apa sih yang dibutuhkan Dinda? Kalau ada ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung waktu mengerjakan tugas, katanya kelas harus tenang, tidak ada suara, kan nggak seru jadinya. Kira-kira Dinda butuh kebutuhan apa dari 5 kebutuhan yang tadi? Ada bertahan hidup, ada kesenangan, ada kebebasan. Kira-kira apa? Kesenangan, ya? Ada yang lain mungkin punya jawaban lain? Ya, kebebasan. Kita simak dulu. Ada yang menjawab kesenangan, ada yang menjawab kebebasan. Kemudian kita menuju ke pernyataan kedua. Ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai sandal jepit rambut baru. Ya, ternyata kalimat seperti ini itu juga dibutuhkan anak. Saat anak sepatunya bagus, orang diorong-orong, kadang-kadang anak tulisannya dengan kemauan. Nah, itu kan kira-kira kebutuhan seperti apa, Pak? Yang seperti itu. Apa? Oh, perhatian dan kasih sayang. Ada lagi? Dan saya ada lagi mungkin jawaban yang lain? Sama? Oke, sama. Berarti yang kedua perhatian dan kasih sayang. Untuk yang ketiga, Bu Eka, monggo. Aku bosen, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, gitu-gitu dulu aja. Untuk kalimat yang seperti ini, kira-kira kebutuhan anak, dia butuh apa? Aku bosan, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Nah, dari ini kira-kira dia butuh apa? Apa? Kesenangan. Oke, ada yang lain? Nih, ada 5. Kasih sayang, kebebasan, penguasaan, dan bertahan hidup. Apa? Penguasaan dan kesenangan, ya? Oke, sekarang nomor 4. Aku sebel, gambarku tidak rapi. Malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Nah, gambarnya kayak malah diketok-ketok lagi. Kira-kira ya kebutuhannya apa dari kelima? Apa? Kasih sayang dan rasa diterima. Ada lagi? Penguasaan. Oke, coba kita lihat jawabannya. Kebutuhannya itu apa sih dari Dinda? 1, 2, ya. Sing ini jawabannya. Untuk ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara, kan jadi gak seru. Ternyata kebutuhan yang harus dipenuhi adalah kebutuhan kesenangan. Kemudian Yang kedua, ibu guru tidak menyapaku hari ini. Padahal aku pakai jepit rambut baru, dia perlu kasih sayang, butuh diperhatikan. Oke, termasuk yang cowok kadang rambutnya baru. Waduh, akhirnya baru ketemu Pak Gunting itu anak sudah senang. Oh, ternyata selama ini ibu guru memperhatikan penampilan saya ya. Nah, itu ternyata anak butuh kasih sayang dan rasa diterima. Itu termasuk perhatiannya, oke. Untuk yang ketiga, aku bosen, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin guru aja. Ternyata kebutuhan yang harus dipenuhi adalah kebebasan. Nah, di sini juga sebagai seorang guru dituntut untuk bisa menciptakan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak. Kemudian yang keempat, yang terakhir, yang keempat kebutuhannya yaitu tentang penguasaan. Karena dia ternyata masih belum rapi, belum rapi menggambar, malah diketok-ketok sama guru. Padahal saya itu pengen terlihat bagus, malah dijatuhkan. Nah, itu si anak pengen kebutuhannya itu tentang penguasaan itu pengen dipenuhi oleh Bapak Ibu guru. Nah, ini tadi tentang analisis kebutuhan 5 dasar manusia dari studi kasus ini. Monggo Bu Eka, bisa dilanjut? ya, untuk menciptakan budaya positif di sini yang harus dilakukan juga harus adanya disiplin positif. Disiplin yang berasal dari diri sendiri yang disebabkan karena rasa tanggung jawab yang muncul dari dalam diri untuk melaksanakan tindakan sesuai hati nurani tanpa paksaan atau karena ingin dihargai oleh siapapun. Jadi dengan adanya budaya positif ini
yang selanjutnya, nah ini, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan untuk menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai kebajikan yang kita percayai. Nah ini seperti tadi sudah dijelaskan di depan bahwa diharapkan anak itu ketika melakukan kebiasaan positif itu benar-benar sebagai bentuk tanggung jawabnya sendiri, bukan karena pengaruh dari luar. Seperti itu. Ya, betul sekali yang disampaikan Bu Ika. Jadi untuk disiplin positif itu kita tetap membiasakan anak itu disiplin, tetapi tidak dengan motivasinya itu ekstrinsik. Oke? Kita mengharapkan anak itu mempunyai motivasi intrinsik, yaitu dari dalam. Jadi dia akan berusaha untuk menjadi lebih baik. Tapi kalau karena motivasi ekstrinsik itu anak hanya akan seperti tadi yang disampaikan Bu Ika. Saya mau datang tepat waktu biar tidak dihukum ke upacara kon gawe barisan dhewe. Nah itu berarti dia disiplin karena dia takut dengan mendapatkan hukuman. Jadi disiplin positif itu diharapkan anak motivasinya itu tumbuh dari dalam diri mereka sendiri. Ini untuk menghargai diri sendiri. Apa toh? Kalau kamu disiplin, kamu itu nanti akan menjadi orang yang seperti apa. Jadi anak itu nanti bisa, oh iya, aku ini disiplin, aku disiplin, sok tekan gede. Aku akan terlatih untuk menjadi anak yang disiplin. Nah, jadi memunculkan motivasi anak dari dalam hati. Dan kita harus menjelaskannya, maksud ada diharapkan anak seperti itu untuk apa? Jadi kita akan menjelaskan seperti itu. Oke, beda. Kemudian untuk kebiasaan positif lainnya untuk menciptakan budaya positif adalah membuat keyakinan kelas. Nah, mungkin Bapak Ibu kemarin juga sudah ada beberapa yang sudah membuat keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu merupakan sebuah ketetapan ataupun aturan kelas yang telah disepakati dan telah dijelaskan bersama apa dampak yang akan diterima jika kesepakatan tersebut dilanggar. Nah, di sini tata cara membuat keyakinan kelas. Yang pertama adalah berdiskusi tentang peraturan yang perlu ditaati pada kelas. Jadi nanti anak-anak itu diberikan kesempatan untuk dapat mengungkapkan ide-ide tentang peraturan apa yang harus disepakati di dalam kelas tersebut untuk menciptakan pembelajaran yang nyaman. Kemudian bisa juga kita tawarkan kepada anak-anak itu di dalam kelas itu pengennya kelasnya seperti apa sih? Nah, karena kita harus menggali dulu. Oh, saya itu pengen kelas itu suasananya damai, nyaman, akrab, kemudian rukun. Nah, setelah kita mendapatkan nilai-nilai kebajikan yang seperti itu, baru kita bisa membuat kesepakatan kelas. Yang kedua, mengubah peraturan menjadi kalimat positif. Selama ini dalam membuat peraturan kelas itu kita selalu membuat kalimatnya dengan kalimat negatif. Contoh, jangan bergurau di kelas, jangan buang sampah sembarangan. Nah, itu adalah kalimat-kalimat yang negatif, oke? Nah, kita akan membuat kalimat positif. Contohnya, buanglah sampah pada tempatnya. Nah, seperti itu. Kemudian, menghormati saat guru menjelaskan pelajaran, gitu ya. Jadi, jangan bergurau, kan beda ya? Jangan bergurau. Tapi untuk kalimat positifnya, menghargai guru saat memberikan pelajaran itu lebih bagus. Selanjutnya analisis kalimat positif menjadi nilai kebajikan atau keyakinan kelas. Nah, nilai kebajikan ini adalah suatu nilai yang disepakati oleh satu kelas. Kayak misalnya tadi, buanglah sampah pada tempatnya. Nah, kita ambil kesimpulan nilai kebajikannya itu apa? Misalnya tentang kebersihan. Kemudian ketika disiplin hadir tepat waktu misalnya, itu berarti nilai kebajikannya
berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas. Nah, seperti tadi kita membuat kalimat positif tersebut kemudian disepakati bersama. Kemudian untuk berdiskusi mengenai peran seluruh warga kelas. Nah, tadi seperti buang sampah pada tempatnya. Nah, kita tegaskan di sini peran dari seluruh warga kelas itu apa saja? Apakah itu hanya tugas salah satu anak atau tugas ketua kelas atau tugas semua warga kelas? Jadi harus ditegaskan di awal bahwa semuanya berperan dalam menciptakan lingkungan pembelajaran yang nyaman. Kemudian yang selanjutnya adalah meninjau ulang keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, ini sebelum kita sepakati, kita harus meninjau ulang apakah itu sesuai dengan keyakinan kelas kita, apakah sesuai dengan pembelajaran yang kita inginkan di kelas ini. Nah, itu ditegaskan lagi sebelum nanti akhirnya ditandatangani oleh seluruh warga kelas. Ini ada contoh ketika Bapak Ibu kelas. Ya, itu tadi contoh cara membuat keyakinan kelas dari anak. Dia menulis, kemudian dia pilih kelasnya itu seperti apa, dia tulis, bisa ditempel ke papan tulis. Oke, itu tadi contoh untuk membuat keyakinan kelas, salah satunya seperti itu. Ya, lanjut ke penghargaan. Nah, di sini ada video. Ada apa? Saya kesel Pak, saya selalu sendiri. Oke. Kalau kamu bisa selesaikan tiketnya, Bapak aja kamu akan jadi Bapak selama ini. Pak, aku hari ini mau pikir lagi, tapi bisa ya Pak, kalau bisa jadi ketua kelas. Ya, itu kira-kira penghargaan apa yang dijanjikan oleh Bapak Guru kepada muridnya tadi? Jadi ketua kelas. Ketika dia piket, maka akan dijadikan ketua kelas. Jadi ada semacam imbalan yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru ketika anak tersebut melaksanakan piket. Ya, itu sebenarnya kurang pas ketika diterapkan di dalam sekolah karena itu tidak mencerminkan dari dirinya sendiri. Jadi anak itu tidak memiliki motivasi dari dalam dirinya sendiri untuk melaksanakan piket. Mereka hanya melaksanakan piket karena ada imbalan atau penghargaan. Nah, ini pemberian hadiah itu berbeda dengan memberikan apresiasi. Kalau apresiasi itu kan semacam motivasi. Jadi agar anak itu lebih baik lagi ke depannya. Jadi beda kan antara penghargaan atau pemberian hadiah dengan apresiasi. Nah, ketika memberikan apresiasi itu juga harus secukupnya saja sehingga murid bisa memahami maknanya. Jangan berlebihan. Misalnya tadi ketika mengerjakan piket, kita berikan apresiasi saja misalnya, wah kamu termasuk anak yang rajin, disiplin, tingkatkan lagi ya, dan seterusnya. Jadi tidak perlu memberikan hadiah atau imbalan. Ya, untuk memberikan apresiasi, kalau kita memberikannya berlebihan, itu malah akan menimbulkan kesenjangan dengan teman lain. Jadi misalnya kita mengapresiasi anaknya itu adalah pinter, kemudian sedikit-sedikit menjawab, kita sedikit-sedikit memberi aku yang luar biasa, Mas A pintar sekali. Sementara yang tidak pernah menjawab, dia tidak pernah mendapatkan apresiasi. Dia akan merasa berkecil hati, kemudian ayo oleh terus apresiasi, aku tahu oleh. Nah, itu akan memunculkan pikiran-pikiran negatif kepada anak-anak yang mungkin kemampuannya kurang. Nah, itu yang ditakutkan seperti itu. Kemudian ada hukuman. Nina, kamu tahu salah apa? Iya Bu, maaf, tapi saya ketinggalan. Ketinggalan terus. Lain kali dibawa kopinya supaya kamu gak kepanasan. Sudah sana,
kemudian diberikan hukuman apa tadi Bapak Ibu? Harus berjemur. Nah, hukuman ini ada dua jenis, yaitu hukuman fisik dan hukuman verbal. Kalau fisik itu seperti tadi harus berjemur dan lain sebagainya. Kemudian kalau verbal itu dengan kata-kata yang bisa menyakitkan hati anak. Misalnya tadi bisa dengan ancaman ya. Misalnya tadi kamu tidak membawa topi, maka nilai kamu besok akan kurangi dan lain sebagainya. Itu juga tidak diperbolehkan. Nah, dalam hukuman tidak ada korelasi logis antara kesalahan dengan solusi. Kemudian jadi anak itu tidak memiliki kesadaran, oh ya saya itu kurangnya di mana. Justru anak itu malah di dalam hatinya malah jadi sebel sama gurunya seperti itu. Karena apa? Karena saya kemarin diberi hukuman sama itu, takutnya nanti dia itu memendam kebencian atau emosi negatif. Nah, yang selanjutnya ada konsekuensi. Harus nih. Anak-anak, selesai mengerjakan halaman 50, lanjutkan sampai halaman 56 ya. Baik Pak. Ya, Aska, jadi bahasa tadi kelas 1. Sudah. Aska, ayo jika salah, apa yang harus dilakukan? Ayo minta maaf. Nah, untuk konsekuensi adalah sebuah keadaan di mana terdapat kesepakatan dan bentuk tanggung jawab yang sudah bisa diprediksi oleh murid dan guru. Konsekuensi erat kaitannya dengan akibat yang akan kita terima dari suatu perbuatan. Jadi kalau konsekuensi ini lebih ke anak sudah tahu ketika dia melakukan kesalahan, maka akan ada konsekuensi yang didapatkan seperti itu. Dan dari ketiga ini ada penghargaan, hukuman, kemudian konsekuensi itu kurang tepat tidak dilaksanakan, dan yang paling tepat adalah restitusi. Yang selanjutnya akan dipaparkan oleh Bunda. Ya, ini untuk konsekuensi itu adalah jadi dari kesepakatan kelas. Misalnya kesepakatan kelasnya itu dalam kesepakatan kelas itu ada anak yang melanggar. Nah, kemudian anak itu harus, kalau melanggar dia harus apa? Nah, itu namanya konsekuensinya yang sudah disepakati di dalam kelas itu. Kemudian untuk restitusi, yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya yang lebih kuat. Nah, ini yang kita harapkan Bapak Ibu. Dalam sekolah itu kita diharapkan untuk menghindari tadi yang disampaikan Bu Eka, ada hukuman, penghargaan boleh diberikan, tetapi sewajarnya saja. Nah, di dalam disiplin positif ini kita mengharapkan dalam memecahkan masalah kita menggunakan ini restitusi, menciptakan kondisi murid itu untuk bisa memperbaiki kesalahannya. Jika solusi yang diberikan murid dapat memperbaiki masalahnya, bukan hanya sekedar menjalankan sanksi, maka restitusi telah terjadi. Misal tadi saat berangkat sekolah dia tidak membawa topi. Nah, yang diharapkan dalam restitusi, guru itu mencari sebabnya, bertanya, kenapa kamu tidak membawa topi? Apakah lupa? Apakah terburu-buru berangkat ke sekolah? Apakah bangun kesiangan sehingga susu-susu? Nah, diharapkan guru itu bisa menggali permasalahan anak tidak membawa topi itu apa. Tidak langsung serta-merta menghukum. Restitusi itu juga suatu keyakinan yang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau motivasi intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat menjalankan keyakinannya daripada mengikuti serangkaian peraturan. Jadi anak itu biar ada motivasi intrinsiknya, tidak hanya karena motivasi ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik itu tadi yang disampaikan oleh Ibu Ika. Ya, menjadi seorang guru harus mendalami atau mengetahui teori kontrol. Itu ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama yaitu sebagai
penghukum. Yang kedua, pembuat orang merasa bersalah. Kemudian dia sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Mohon nanti Bapak Ibu setelah saya tampilkan materi dan video, nanti bisa merefleksi diri sendiri. Ternyata selama ini saya di sekolah sebagai apa? Coba nanti dikaitkan 5 posisi kontrol di sini ya. Nanti biasanya Bapak Ibu sebagai apa? Untuk yang pertama yaitu penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik dan verbal seperti tadi saya sampaikan. Biasanya kalimat-kalimat penghukum akan seperti ini: patuhi aturan saya, atau awas, besok nilai kamu saya kurangi. Nah, itu kalimat-kalimat penghukum. Kemudian, kamu selalu saja salah, atau kamu selalu saja terlambat. Kemudian, selalu, pasti selalu yang terakhir selesai. Nah, biasanya kali penghukum itu nada suaranya dia lebih tinggi. Ini untuk penghukum, ini seperti ini. Sudah saya katakan pada kamu, kalau tidak mau belajar, tidak usah ganggu teman yang lain. Kamu ini bisa gak sih sekali aja menjadi murid yang baik? Ini terakhir ya, Pak Guru peringatkan. Kalau kamu sekali lagi membuat kacau, kamu akan Bapak keluarkan dari kelas. Mendengar perkataan Pak Tejo, Adi terdiam dan menunduk, tak berkata dia suara takut. Setelah Pak Tejo kembali ke depan kelas, Adi terlihat mencoret-coret bukunya dengan geram, wajahnya memerah. Ibu sudah mempersiapkan permainan nih. Dari sini nanti akan ditentukan siapa yang presentasi duluan. Kalian siap? Mia, sekarang giliran kamu ya. Maaf Bu, bahan presentasi saya belum selesai. Mia, apa-apaan kamu ini? Sudah dari minggu lalu kita bicarakan untuk presentasi, malah tidak kuat. Lupa lagi. Kamu kapan sih bisa ingat ada tugas? Sesudah semua temanmu presentasi, kamu ibu hukum menyanyi di depan semua temanmu ya. Besok kalau lupa lagi, ibu beri hukuman lebih berat. Awas. Ya, itu adalah ciri-ciri guru sebagai posisinya sebagai penghukum. Dari raut mukanya juga terlihat marah, kemudian kata-katanya juga menyakitkan, dan nada suaranya tinggi. Dan saya berharap Bapak Ibu tidak menerapkan posisi hukum ini karena itu akan menimbulkan emosi negatif dalam diri anak. Nah, tapi Bapak Ibu apakah sudah benar-benar tidak menerapkan posisi hukum ini? Masih tidak apa-apa, karena ini sedang belajar. Insya Allah. Yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Pada posisi ini, biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Ternyata saatnya orang besok lembut. Membuat orang merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Ini contohnya. Kata-kata yang keluar akan seperti ini: ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Otomatis nanti anak akan menjadi rasa bersalah. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Kemudian yang ketiga, gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Dia akan merasa bersalah. Oh iya ya, aku salah. Dan orang tua, nah ternyata terkadang saya juga pernah menerapkan yang seperti ini. Oke, ini namanya membuat orang merasa bersalah. Ini contoh video. Oke, presentasi akan dimulai dari Mia ya. Maaf Bu, saya belum menyiapkan bahan presentasi saya. Mia, seharusnya kamu ingat dong bahwa hari ini
Ibu sudah memikirkan bagaimana kita bisa asik belajar. Kamu kan tidak mengikuti saja, membuat presentasi saja. Kan ibu selalu ingatkan untuk tepat waktu. Kenapa kamu lupa? Ibu kecewa sekali sama kamu. Seharusnya kamu juga pikirkan sebelum lupa. Gimana ya kalau orang tuamu tahu? Beliau-beliau pasti ingin kamu belajar tekun, kan? Agam, ibu kecewa sekali. Ini kan tanaman sudah kita siram dan rawat bersama-sama. Kenapa kamu cabut? Teman-teman sudah susah-susah membawa botol. Kita menanam dari dia masih bibit kecil sekali. Sekarang kamu cabut begitu saja. Ibu sedih. Ya, ini adalah video saat kita memposisikan diri sebagai membuat orang itu merasa bersalah. Halus sekali ya. Yang ketiga sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Mereka akan berkata, ayo bantulah guru bapak ya. Kemudian, ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini. Yang ketiga, ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti ibu bantu bereskan ya. Nah, saat menjadi teman, itu guru masih memberikan solusi langsung. Jadi nanti anak akan ketergantungan dengan guru untuk mendapatkan solusi dari permasalahan si anak itu. Ya, ini contoh videonya. Baik, kamu kenapa terlambat? Maaf Pak, tadi telat bangun. Kamu ini dari malam tidur jam berapa? Jam 12 Pak. Ngapain aja kamu sampai jam 12? Udah, besok jangan diulangi lagi ya. Janji ya. Sekarang dulu bisa. Nanti biar aku bantu biar kamu bisa masuk kelas. Siap Pak, terima kasih. Ya, ini video contoh guru memposisikan sebagai teman. Oke, jadi hanya serta-merta kelihatannya baik untuk anak. Yuk masuk, nanti saya bantu supaya bisa masuk. Nah, itu adalah sebagai teman. Baik, Bapak mendengar dengan kamu berkata kasar kepada adik, dan itu tidak sesuai dengan peraturan sekolah kita. Aku cuma bercanda kok Pak. Tindakan kamu tadi merupakan pelanggaran nomor 1, yaitu berkata tidak sopan. Nah, untuk yang keempat yaitu sebagai pemantau atau monitor. Pertanyaan yang diajukan oleh seorang pemantau biasanya peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Nah, biasanya kalau ada manjat pagar, ayo aturan di sekolah kita apa? Kamu kok manjat pagar? Nah, dia selalu mengaitkan dengan aturan-aturan yang ada di sekolah. Coba kita lihat ini. Anak-anak, sudah jam masuk kelas. Ayo berbaris dalam waktu 20 hitungan. Bagus Siva, kamu berbaris tertib dan kukunya bersih. Kamu bisa dapat 3 bintang. Kenzi, bagaimana peraturan mengenai kebersihan kuku? Harus pendek dan bersih, Bu Tian. Lalu bagaimana dengan kuku Kenzi? Kotor, Bu Tian. Benar. Sekarang Kenzi pergi ke papan bintang dan ambil 2 bintang Kenzi. Simpan di meja ibu. Ya, itu tadi sebagai pemantau saat dia melanggar peraturan, dia mengambil salah satu bintangnya sebagai penghargaan dia ambil. Itu sebagai pemantau. Nah, yang kita harapkan dari 5 posisi kontrol itu yang kita harapkan adalah kita menjadi seorang manajer. Apa sih manajer di dalam sekolah ini? Yaitu guru mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya.
Yang kedua, guru mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Kemudian guru berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Jadi menjadi manajer itu kita juga harus menggali kesalahan murid itu kenapa kamu kok bisa melakukan kesalahan seperti itu. Kemudian nanti akan mendukung mencari solusi, mendukung ya, bukan mencarikan solusi. Jadi nanti anak akan berpikir sendiri bagaimana solusi yang bisa saya ambil, tapi guru tetap harus mendampinginya. Seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini kembali ke keyakinan kelas. Oke, itu yang kedua apa beda? Apakah kamu meyakininya? Kemudian, jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Yang keempat, jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Dan yang terakhir, apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Jadi, dalam posisi kita sebagai manajer, kita tidak langsung memberikan solusi kepada anak, tetapi kita mengarahkan anak tentang apa yang dilakukannya itu benar atau salah. Kemudian setelah itu nanti kita akan bersama-sama untuk mengarahkan anak mencari solusi terbaik. Ya, ini adalah contoh-contoh pertanyaan untuk melaksanakan langkah-langkah restitusi. Baik, sekarang silakan kalian baca dulu secara mandiri bacaan buku halaman 70 sampai 71. Adi, kamu pasti punya alasan melempar bola kertas ke teman-teman kamu saat jam pelajaran. Nanti selesai jam pelajaran kita ngobrol ya. Bapak ingin dengar apa yang membuat kamu lakukan itu. Baik Pak. Adi, bisa kasih tahu Bapak alasan kamu tadi? Bisa aja Pak. Lucu soalnya melihat ekspresi teman-teman. Menyenangkan ya buat Adi. Tapi bagaimana ya kira-kira perasaan teman-teman? Terganggu Pak. Apa keyakinan kelas kita? Menghargai semua orang. Apakah Adi sudah terlihat seperti itu? Bagaimana agar Adi bisa terlihat seperti itu? Minta maaf kepada teman dan Bapak. Lalu saya juga akan berhenti mengganggu teman saat jam pelajaran Pak. Apakah Adi punya solusi lain untuk bisa mendapatkan kesenangan namun tetap menghargai orang lain? Bermain bersama teman saat jam istirahat atau di antara pelajaran. Kalau Bapak mengadakan bermain peran lagi seperti semester kemarin, bagaimana Pak? Seru sekali waktu itu. Baik, Bapak hargai usaha Adi untuk memperbaiki diri. Terima kasih juga sarannya ya Adi. Bapak akan coba pertimbangkan. Setiap orang pasti pernah berbuat kesalahan. Ibu juga pernah berbuat kesalahan. Nah, Mia, karena kamu lupa mengerjakan tugas, apa yang bisa kamu lakukan sekarang saat teman-teman kamu akan presentasi? Baik, Ibu Linda beri waktu Mia berpikir. Sekarang Ibu akan mempersilahkan dua anak untuk presentasi. Setelah itu, Mia boleh sampaikan kepada Ibu ya. Bagaimana Mia? Sudah kamu pikirkan? Kalau begitu, Mia sekarang coba selesaikan dulu tugasnya. Nanti akan tetap dipresentasikan. Ibu Linda meminta Mia tetap tinggal di ruang virtual dan mengajaknya diskusi. Mia, apa keyakinan kita di kelas yang berkaitan dengan tugas? Berkomitmen terhadap tugas, Bu. Bagaimana menurut Mia komitmen kamu pada tugas hari ini? Aku masih belum komitmen, Bu. Soalnya tadi aku gak bisa presentasi karena lupa mengerjakan tugas. Kira-kira apa yang kamu Mia lakukan agar tidak lupa mengerjakan tugasnya? Tanya sama Mama. Kalau tugas sekolah, tanggung jawabnya Mia atau Mama? Tanggung jawab Mia, tapi Mia suka lupa, Bu. Apa yang membuat Mia ingat tugas yang Ibu kasih sebelumnya? Soalnya langsung aku kerjain.
Kalau tugas membuat bagian ini, kenapa bisa lupa? Soalnya aku selesai kelas langsung nonton. Kalau begitu, apa yang bisa Mia lakukan agar tidak terulang lagi? Langsung dikerjain kalau ada tugas, Bu. Bisa Mia coba? Bisa, Bu. Bagus, Ibu hargai usaha Mia karena mau berusaha ya. Besok Mia akan tetap mempresentasikan tugasnya di depan teman-temannya ya. Ya, ini tadi seorang guru yang sudah memposisikan menjadi manajer. Jadi dia menggali apa yang ada di siswa itu agar siswa itu bisa mengungkapkan apa toh kemauan dia. Nah, seperti apa toh yang terbaik. Tapi Bapak Ibu guru tetap memberikan pertanyaan-pertanyaan romantik, agar bisa dijawab kepada anak. Nah, kemudian di sini ketika kita menerapkan posisi sebagai manajer, itu kita memberikan kesempatan kepada anak untuk dapat menjelaskan alasan mengapa dia melakukan kesalahan tersebut. Jadi tidak langsung kita menghakimi kamu seperti ini, tapi pasti ada alasan di balik perbuatannya itu. Nah, di sini kita mencoba untuk memberi kesempatan pada siswa tersebut agar siswa tersebut tidak merasa gagal. Jadi maksudnya seperti ini. Jadi kita memberikan kesempatan pada anak untuk bisa mengungkapkan apa kebutuhan dia. Ya, seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tetapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan lebih kuat. Nah, itu yang kita harapkan. Nah, ini adalah segitiga restitusi, Bu. Untuk melaksanakan restitusi, kita harus menggunakan langkah-langkah segitiga restitusi. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas, mengubah identitas anak yang bersalah dari orang gagal menjadi orang yang sukses. Misalnya tadi saat membuat kesalahan, kira-kira kalau seperti itu kamu salah tidak? Salah. Nah, kemudian kita kuatkan. Ya, tidak apa-apa, kamu salah, kamu sudah mengakui kamu salah. Karena kita sebagai manusia itu sudah sewajarnya kita melakukan kesalahan. Karena manusia itu tidak sempurna. Nah, itu dikuatkan, jadi tidak serta-merta dia salah, kemudian kita langsung memberikan kalimat-kalimat yang negatif, tetapi dikuatkan terlebih dahulu. Ini untuk langkah restitusi yang pertama. Halo, selamat pagi semuanya. Maaf Pak, saya tadi gak ada kelas sama ikut main. Waktu sekolah dulu, Bapak juga senang sekali bermain dengan teman-teman, apalagi bermain air. Ibu, tangan saya digigit oleh Adeo. Betul, kamu menggigit Norce. Bu, tapi Norce yang mengambil luka saya, Bu. Dia yang salah. Tapi sakit, Bu. Nih, ada bekas giginya. Merah lagi. Sakit, Bu. Adeo, Norce, berbuat salah itu tidak apa-apa. Ibu tidak akan mencari-cari siapa yang salah. Ibu hanya mau masalah ini selesai. Yuk, sama-sama kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Nah, itu adalah langkah restitusi yang pertama, nih. Menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah, membantu mereka mencari pilihan yang lebih baik untuk memenuhi kebutuhannya tanpa melanggar kebutuhan orang lain. Ini contoh videonya. Betul, kamu begitu, Norce. Iya, Bu. Dia mengambil luka saya. Apakah menggigit membantu menyelesaikan masalah? Dia tidak mengambil luka saya lagi. Oh, ternyata kalau Adeo gigit Norce, dia tidak jadi mengambil luka Adeo ya? Tapi Norce jadi menangis.
Ada tidak ya cara lain biar Nafil tahu kalau Adil tidak suka makannya diambil? Apakah kita perlu mencari cara supaya kamu bisa tetap membela diri, tapi tidak ada teman yang menangis? Nafil, betul apa kamu bilang bakal Adil? Betul, Bu. Ibu yakin kamu punya alasan kenapa kamu melakukan hal itu. Adeo bukannya lucu kalau saya mengganggunya. Memang senang ya kalau melihat teman memiliki berbagai macam ekspresi lucu. Tapi Adel tampaknya terganggu. Dia jadi menggigitmu. Apakah kamu mau membuat orang lain terganggu dan jadi melakukan hal buruk? Pada tips. Ya, dalam menerapkan tanggal segitiga dan seterusnya memang tidak mudah ya Bapak Ibu. Jadi kita harus berkesabaran, oke? Jadi untuk validasi tindakan yang salah itu membantu mereka mencari pilihan yang baik untuk memenuhi kebutuhannya tanpa melanggar kebutuhan dari orang lain. Ya itu tadi, jadi kita harus mencari dulu alasannya kenapa. Kemudian kira-kira kalau seperti itu ada yang dirugikan apa tidak? Kira-kira ada cara lain apa tidak selain kamu dengan menggigit teman kamu? Nah itu adalah validasi tindakan yang dilakukan itu divalidasi apakah itu salah apa tidak. Kemudian yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan, menuntun murid-murid memasuki kesadaran moralnya dengan cara menanyakan keyakinannya, apakah yang kamu lakukan itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas? Ya, Halo, selamat pagi semuanya. Maaf Pak, saya tadi udah ada kasman. Lalu semuanya ikut main Pak. Waktu sekolah dulu, Bapak juga senang sekali bermain-main teman-teman, apalagi bermain air. Kita ingat kembali yuk, nilai apa yang kita sepakati di kelas ini yang ada kaitannya dengan belajar. Semua orang harus bisa belajar dengan fokus dan nyaman Pak. Apakah dengan kondisi bahasa dan belajar seperti ini, semua orang akan bisa belajar dengan fokus dan nyaman? Tidak Pak, maaf. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Bersih-bersih kelas Pak. Nelwan, ada apa? Kenapa menangis? Saya diikut mereka, Bu. Katanya saya bodoh, tidak bisa membaca. Marima, betul kamu mengejek Nelwan? Dia memang tidak bisa baca, kan, Bu? Marima, kamu ingat tidak? Kemarin kamu cerita pada ibu dan teman-teman cita-citamu ingin jadi apa? Jadi polisi, Bu. Keren. Kamu mau ingatkan ibu lagi? Kenapa kamu ingin jadi polisi? Karena bisa menangkap penjahat, bisa melindungi semua orang. Menurutmu, apakah mengejek Nelwan membuat Nelwan merasa terlindungi? Tidak, dia nangis. Betul. Lalu harus bagaimana ya supaya Nelwan merasa terlindungi? ya, itu tadi video ini tentang menanyakan keyakinan. Jadi dibuatkan lagi menanyakan apakah sudah sesuai dengan keyakinanmu, apa yang kamu lakukan. Nah, kemudian tindakan apa yang harus kamu lakukan untuk memperbaiki ini. Nah, itu dikaitkan dengan menanyakan keyakinan yang ada di kelas. Oke, kalau kejadian itu dilanggar saat ada di dalam kelas. Ya, kita sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih. Moga kan Ya, terima kasih. Mungkin sebelum kita mengakhiri kegiatan hari ini, ada Bapak Ibu guru yang mau merefleksikan. Tadi kita sudah memaparkan berbagai macam materi. Mungkin ada yang mau memaparkan depan tentang refleksi kegiatan hari ini. atau mungkin akan berbagi pengalaman, misal, aduh, sebenarnya keluargaku selama ini buku, apakah seperti itu boleh?
sebagai pembuat rasa bersalah. Monggo mungkin dari Bapak Ibu yang bisa merefleksikan setelah mendapat materi ini, kira-kira hal baru apa yang Ibu Bapak dapat? Kira-kira bisa ada yang bisa untuk merefleksikan? Monggo Pak. Terima kasih Mbak Mulia, Bu Dika dan Bu Dika. Setelah menerima materi dari Bapak Ibu berdua, ada beberapa hal yang ada pada pikiran saya, terutama saya. Jadi kadang-kadang kita bertindak itu kadang-kadang masih banyak hukumannya, Bapak Ibu. Jadi banyak hukumannya siswa terutama. Karena kita biasanya bahasanya cekat-cekat, jadi tidak merefleksikan di tindakan yang patut apa ya, sebagai manajer. Seharusnya kan kita sebagai manajer itu di tindakan yang terakhir itu sebagai manajer. Manajer itu adalah merangkul dan mencari solusi. Demikian tanggapan dari saya. Terima kasih Bapak Selamat. Mungkin ada yang lain? Bu Ika, Bapak? Mungkin bisa berbagi pengalaman? Sudah? Oke, itu tadi terima dari Bapak Kepala Sekolah bahwa ternyata di sekolah kita masih banyak sekali guru yang memposisikan sebagai penghukum, sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai teman, juga sebagai pemantau. Tapi mungkin kadang-kadang kita pernah ingin menjadi manajer, tetapi dari 3 langkah restitusi itu kadang kita hanya melaksanakan yang kedua, misalnya mencari alasan, kamu kenapa tahu kayak gitu? Nah itu baru 1 langkah. Padahal untuk menjadi manajer itu harus menerapkan 3 langkah, karena namanya segitiga restitusi. Jadi harus menerapkan 3 langkah restitusi. Monggo mungkin setelah ini bisa kita terapkan ke depannya agar anak-anak itu bisa disiplin, tetapi dari dalam hatinya sendiri. Dia tahu manfaatnya dia disiplin itu apa, bukan karena dia disiplin karena takut dengan hukuman ataupun takut dengan guru, tapi siswa tahu dia disiplin itu ada manfaatnya untuk murid itu sendiri. Jadi kita mengharapkan sekolah yang seperti itu tidak apa-apa karena kita sedang belajar. Kita mungkin bisa merintis pelan-pelan ya Pak Selamat. Kita bisa merintis pelan-pelan dengan adanya komunitas belajar ini. Kita akan berbagi pengalaman agar sekolah kita menjadi lebih baik dan tentunya sekolah dengan pembelajaran yang berpihak kepada murid atau siswa. Oke, mungkin itu dulu yang bisa kami sampaikan. Semoga apa yang kami sampaikan berdua bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu semua dan bisa kita terapkan untuk sekolah ini untuk menjadi sekolah yang lebih baik dan sekolah yang berpihak kepada murid. Demikian dari saya dan Bu Eka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi sudah istirahat ya. Sekarang kita akan melanjutkan untuk membuat keyakinan kelas.
Atau